Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Safirin Abdul Maharani. Nomor 4124200011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum terkait keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan beberapa waktu diri ketika melakukan kegiatan praktikum di laboratorium. Di antaranya baju OPD, kemudian sarung tangan, pelindung wajah, dan juga masker. Nah, sebelum saya mulai, saya lanjutkan pemaparan saya, saya izin untuk menutup alat ini terlebih dahulu agar rekaman suara saya terdengar dengan jelas. Nah, next. Ada tujuan dari praktikum, ada 5. Yang pertama, untuk memahami prinsip-prinsip keselamatan kerja, khususnya di laboratorium, kemudian mengenal simbol bahaya bahan kimia dan cara penanganannya, lalu mengenal alat-alat keselamatan kerja di laboratorium beserta fungsinya, kemudian mengetahui potensi bahaya yang terjadi di laboratorium, dan mengetahui cara penanggulangan dan pencegahan dari kecelakaan kerjanya. Oke, selanjutnya ini ada pendahuluan terlebih dahulu, di mana menurut Salim tahun 2012, keselamatan kerja menyangkut segenap proses praktikum di laboratorium. Nah, sedangkan kecelakaan kerja sendiri memiliki arti bahwa kejadian yang tak terduga dan tidak kita harapkan itu terjadi pada saat kegiatan praktikum sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu biasanya hal ini bukan dilatar belakangi oleh unsur kesengajaan. Nah, jadi kita untuk lebih berhati-hati dan lebih matang lagi perencanaannya agar kegiatan praktikum kita berjalan dengan aman dan lancar. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini. Karena praktikum ini sederhana, maksudnya dilakukan di rumah, jadi hanya memberikan pulpen, penggaris buku, laptop, dan handphone. Nah, selanjutnya ada langkah kerja, di mana langkah kerja ini saya buat menjadi diagram alir. Yang pertama, mengamati alat-alat praktikum yang tersedia di laboratorium dan memahami fungsi serta cara pakainya. Kemudian yang kedua, mengamati bahan kimia di laboratorium, fungsi dan kegunaannya. Kemudian mengamati alat-alat tersedia di laboratorium. Kemudian menganalisis potensi berbahaya yang dapat muncul. Dan terakhir adalah menganalisis cara penanganannya. Nah, berikut ada beberapa contoh simbol bahan kimia berbahaya yang biasanya ditemukan di laboratorium. Nah, yang pertamanya ada eksplosif, gambarnya seperti ini. Nah, artinya adalah bahan kimia yang mudah meledak karena adanya panas atau percikan api dan juga gesekan. Kemudian, oxidizing. Oxidizing ini memiliki arti bahwa bahan kimianya yang bersifat oksidasi dan dapat menyebabkan kebakaran dengan hasilan panas saat ada kontak dengan bahan organik. Kemudian selanjutnya ada extremely flammable. Nah, dari katanya dari flame itu artinya adalah mudah terbakar. Ekstrim berarti dia zat atau bahan yang gampang sekali untuk terbakar. Biasanya berbagas dan juga jarang membentuk suatu campuran dan bersifat tidak meledak di bawah normal. Selanjutnya ada korosif. Nah, korosif ini memiliki arti bahwa bahan yang bersifat korosif bahkan mampu untuk merusak jaringan tubuh kita. Kemudian dangerous for the environment. Nah, dangerous for environment ini bahan kimia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan mengganggu ekosistem lingkungan. Nah, untuk harmful juga berbahaya. Kemudian highly flammable ini biasanya juga sama-sama dengan extremely flammable, sama-sama mudah terbakar. Kemudian toxic ini bisa merusak. Nah, ini dia merusak jaringan tubuh, kemudian bisa iritasi, bisa dengan gatal kulit kita jika terkena bahan-bahan yang toksik. Apalagi yang iritan juga nih sama juga mengiritasi kulit kita kalau kita terkena bahan-bahan kimia bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian juga karena toksik juga hampir sama dengan yang toksik.
Nah, kemudian ada alat-alat di laboratorium. Nah, sebenarnya ada banyak alat-alat laboratorium. Misalnya yang dapat saya tampilkan di slide PowerPoint ini hanya beberapa saja. Yang pertama ada pH meter, yaitu fungsinya untuk mengukur derajat asam dan basa suatu zat atau larutan. Kemudian yang kedua neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang atau mengukur jumlah zat yang akan digunakan dalam kegiatan laboratorium. Kemudian ada oven. Nah, oven ini fungsinya untuk mengeringkan bahan atau sampel, kemudian mengeringkan alat-alat lab seperti gelas. Lalu ada tabung reaksi fungsinya untuk sudah pasti untuk menyimpan tabung reaksi, kemudian mengeringkan dan juga tabung agar tidak berjamur. Ada juga buret, fungsinya untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu dan bisa tetes untuk memudahkan semua cairan yang telah terukur. Nah, ini ada pembahasan. Pembahasan yang pertama itu adalah yang pertama harus diketahui dalam praktikum, dia harus memperhatikan betul-betul kaidah ketiga yang ada di laboratorium agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun yang sedang bekerja di laboratorium waktu tidak hati. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di lab. Ada 7 poin, teman-teman bisa untuk menyimak di slide ini, di mana yang pertama diawali dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan proses-proses serta kelengkapan ataupun peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan, dan diakhiri dengan tidak bersikap hati-hati dalam melakukan kegiatan praktikum yang sangat berbahaya, teman-teman. Kemudian ada beberapa tanda tertib di laboratorium. Yang pertama ini mengenakan seragam khusus praktikum yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai tumpahan zat, api ataupun yang lainnya. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini menggunakan alkohol. Kemudian juga meletakkan barang yang tidak diperlukan di atas meja, ini bisa mengganggu kegiatan kita dalam praktikum. Kemudian sudah pastinya tidak boleh makan dan minum karena khawatir ketika kita makan dan minum, zat makan atau zat minum yang kita punya ini akan mengganggu kebersihan dan juga sterilisasi dari lab itu sendiri. Kemudian mengambil zat sesuai dengan yang diperlukan, kemudian membersihkan peralatan jika sudah selesai digunakan dan memisahkan sampel padat dan cair. Nah, selanjutnya adalah pertolongan pertama kecelakaan di laboratorium. Ini harus ada tetap terjaga di dalam laboratorium agar ketika kita terjadi kecelakaan kerja ini sangat-sangat berbahaya, yang sangat-sangat dibutuhkan kotak P3K untuk berguna untuk pertolongan pertama. Dimana isinya ini biasanya ada kasa, ada alkohol 70%, ada betadine dan saplas, gunting dan obat merah segala macam. Kemudian ada prosedur tanggap darurat ketika terjadi kebakaran. Yang pertama adalah kita juga boleh panik. Kalau kita nggak boleh panik, kita bingung untuk harus melakukan apa. Kemudian yang kedua, membunyikan alarm kebakaran. Yang ketiga, identifikasi bahan yang terbakar. Apakah bahan tersebut masuk ke dalam kategori ringan, berat, ataupun masuk ke dalam kategori ringan, sedang, ataupun berat. Kemudian menggunakan penutup mulut untuk menghindari asap atau masker, lalu menggunakan tempat yang tahan minyak seperti gambar ini, dan menutup pintu agar api tidak membesar. Ini perlu untuk mencari bantuan petugas pemadam kebakaran. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah seorang praktikum kan memang harus memperhatikan kaidah ataupun tata cara yang baik kita melakukan praktikum di laboratorium agar bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, dengan kita memahami tata kaidah, kemudian apa saja yang harus kita hindarkan dan apa saja yang harus kita lakukan dalam laboratorium, itu akan bisa meminimalisir kecelakaan kerja yang ditimbulkan di laboratorium. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi praktikum dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Eee, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.